Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarafa al-wujud bi sahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud واللواء المأكود وشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya muliakan para anak cucu Hadratur Rasul, pewaris ilmu dari Hadratur Rasul, terkhusus guru kita bersama ada ilallah, saudara saya, sahabat saya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Syariah, fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur. Saudara beliau Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, seluruh para habaib, para alim ulama, para hadirin hadirat, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah yang menggerakkan batin Anda hadir di majlis ini, Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kalau saya boleh katakan, ini majlis Anda belajar birrul walidain. Saya sangat mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada saudara saya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang beliau merawat ibunda beliau Al-Waliyah As-Sabirah Hubabah Fatimah binti Hasan bin Muqsin Ibn Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Beliau sakit selama 15 tahun, saudara-saudara. Bagaimana tidak dicintai oleh Hadratullah? Sebutkan kepada saya di kitab mana orang apabila dia lillah wa fillah, dia sakit, dia ridha, disabdakan oleh Hadratur Rasul. Ini cocok dengan almarhumah Ummu Fatimah, yang beliau sakit tambah hari tambah berat, tambah hari tambah berat, yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, idza haballahu abdan ibtalah liyasma'ah tadarru'ah. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, cinta kepada kekasihnya, dia diberi ujian yang bertubi-tubi agar mulutnya tersenyum kepada manusia, tetapi hatinya menjerit kepada Hadratullah, menangis kepada Allah. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, saudara beliau Al-Habib Abdullah Al-Habib Qasim, betul-betul mati-matian kepada ibu. Dilayani apa yang diinginkan dituruti. Ini yang perlu kita contoh. Di dalam hidupnya beliau khidmah, semuanya disediakan oleh beliau. Bahkan ketika wafat dipikirkan gubah. Ini hormat ta'zim kepada ibu, hormat ta'zim kepada ibu. Mungkin Anda di rumah Anda, ibu Anda yang masih ada, Anda sia-siakan, tidak Anda hiraukan. Ketika wafat Anda tidak peduli, tidak ada yasin, tidak ada tahlil. Contoh guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, bagaimana senangnya hati Ummu Fatimah, Syarifah Ummu Fatimah di alam barzah saat ini.
Tidak terhitung puluhan ribu orang yang membacakan tahlil untuk beliau, membacakan sholawat kepada beliau. Pahalanya dia untuk beliau. Makamnya tidak pernah sepi daripada berziarah. Anda tahu rahasia Al-Habib Hasan bisa seperti ini? Di samping beliau mendapatkan barokah daripada guru, barokah salaf adalah barokah ibu, saudara-saudara. Itu Ummuna Fatimah, ibunda dari Al-Habib Hasan, tidak pernah meninggalkan tahajud walaupun satu kali ayuhal ikhwan. Dan beliau termasuk golongan ahlul karam, tiap hari memberi makan orang. Tidak tenang hatinya kalau tidak memberi makan orang, tidak memberikan uang orang. Bukan ingin dipuji, bukan ingin apa-apa, tetapi mengamalkan ayat Al-Quran. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Bahkan ketika beliau 2 minggu sebelum wafat, sebelum sudah tidak sadar lagi, keluar dari mulut beliau ridha kepada Al-Habib Hasan. Ini puncak kenikmatan di alam dunia. Ridha, diridhai oleh ibu. Tidak bisa Anda beli dengan uang. Ridha daripada orang tua, terutama ridha ibu. Bahkan ketika di rumah sakit, saudara tahu, itu suster, bahkan satpam yang di rumah sakit, semuanya dijamin oleh Hubabah Fatimah binti Hasan bin Muqsin ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Diberikan uang satu-satu, saudara. Meskipun beliau dalam keadaan sakit, tetapi meniru nabinya, meniru kakeknya Sayyiduna Ali Zainal Abidin, meniru Sayyiduna Ali Zainal Abidin. Di dalam tahajudnya tidak pernah ditinggal, setiap malam alfu rakaah. Bahkan nanti di yaumil qiyamah akan ada suara yang mengandangkan liyaqum Sayyidul Abidin, liyaqum Sayyidul Abidin, supaya bangkit pimpinan ahlul ibadah. Fagama sibtu Rasulillah Aliyun Zainal Abidin. Siapa yang bangkit saat itu? Sayyiduna Aliyun Zainal Abidin. Setiap malam beliau salat 1000 rakaat, sangat cocok dengan detik dan jam. Di annallaha khaliqal waqt wa Aliyun Zainal Abidin Habibullah. Dan beliau dermawan, suka ngasih makan orang. Ketika beliau wafat, ada tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau, likatrati bukaihi billail, bahkan di punggungnya hitam. Ada tanda kehitam-hitaman setiap malam keliling. Bahkan seluruh pengemis yang ada di Madinatul Munawwarah ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat bertebaran karena ditanggung semuanya oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan ini dimiliki oleh Habibah Fatimah, dimiliki oleh beliau kedermawanannya. Tidak peduli siapapun dihormati, siapapun dikasih makan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah beliau, mendapatkan asrar beliau. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengikuti beliau di dalam haul ini. Mudah-mudahan semuanya yang ada dosa dihapus oleh Allah, yang ada dosa dihapus oleh Allah, yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah. Berkat Hubabah Fatimah yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah. Semuanya keluar dari majelis ini bersih seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan yang ada hutang dibayarkan oleh Allah. Berkat Hubabah Fatimah hutangnya dibayarkan oleh Allah, dibayarkan oleh Allah, dibayarkan oleh Allah. Yang belum mendapatkan jodoh diberi jodoh oleh Allah berkat Hubabah Fatimah, berkat Hubabah Fatimah, berkat Hubabah Fatimah, berkat Hubabah Fatimah. Mudah-mudahan semuanya khusnul khatimah, khusnul khatimah. Ibu-ibunya yang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah.
wabil khusus al-walidah Syarifah Safiyah binti Muhammad Haddad. Semuanya mudah-mudahan yang ibunya sedang diadab di kubur, ayahnya sedang diadab di kubur, mudah-mudahan majelis ini dihantarkan pahalanya kepada ahlul barzah, kepada ahlul barzah. Diangkat semua adabnya oleh Allah, diangkat adabnya oleh Allah. Kita sebagai penutup ini Hubabah Fatimah mendapatkan ijazah dari Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih untuk membaca yang yassir, yang mudabbir, yang musahil, sahil alaina kull asir, bijahil basyirin nadhir, sebanyak 11 kali setiap hari. Tuh Hubabah Fatimah ini mulai Habib Soleh Tanggul kalau ke Empang beliau yang menyambut, beliau yang mengasih makan. Habib Ali bin Abdurrahman wakam minal awliya wa salihin yang datang. Hal al-Qutb al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, beliau membagi-bagi ke nasi. Jangan heran keterangan aulia. Siapa yang bakti kepada para aulia, bakti kepada para ulama, akan diberi keturunan ulama. Yang anda lihat di depan anda ini keberkahan daripada ibunya Hubabah Fatimah, yaitu Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Fi khairil lutf afiyah wa surur hubur. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan duluni ala qabriha. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Arti kalimat duluni ala qabriha, beritahukan kepadaku di mana kuburnya, kubur seorang wanita ini. Ini hadis tentunya diceritakan oleh Abu Hurairah. Dulu ada seorang wanita yang dikenal dengan Ummu Mihjan atau Ummu Mihjanah, imra'ah sauda, perempuan yang kulitnya berwarna hitam, artinya orang hitam. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Ummu Mihjan namanya tidak dikenal, nasabnya enggak terkenal, enggak ada, enggak disebutkan, keturunannya tidak ada juga, namanya hanya disebut di hadis ini saja. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang Ummu Mihjan kecuali hadis ini. Kerjaan Ummu Mihjan setelah usai sholat isya, beliau masuk ke masjid, terus takumu tanziful masjid, dia bersihin tuh masjid. Setelah itu dia pulang. Sekali waktu Nabi Muhammad memperhatikan malam kok nggak kelihatan lagi Ummu Mihjan. Ditanya, kemana Ummu Mihjan? Para sahabat bilang, matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu sama saya? Diam-diam kalian sholatkan, dia kalian kuburkan. Kenapa? Ya Rasulullah, Ummu Mihjan, hanya seorang Ummu Mihjan, nasabnya tidak ada, keturunannya tidak ada, kerjaannya yang paling menonjol hanya bersihin masjid ya Rasul. Masa orang seperti ini meninggal diberitahukan kepadamu ya Rasul? Ternyata Rasulullah sedikit kecewa. Dia ucapkan, duluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Berangkat Ummu. Sahabat ngasih tahu, ini ya Rasulullah. Rasulullah sholat di atas kuburannya. Ada yang mengatakan Rasulullah berdoa di atas kuburnya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Dia bilang, sungguh di dalam kubur ini terdapat kegelapan. Alhamdulillah berkat doa-doaku, kuburnya saat ini terang benderang dan penuh cahaya serta luas. Berkat doa Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak berpanjang lebar, kita juga harus mengucapkan duluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Siapa yang kita cari? Seperti sahibul haul, Syarifah Fatimah binti Hasan
ibn Muhsin, ibn Abdullah ibn Muhsin. Kenapa? Yang pertama, sahibul haul, nasabnya tidak kita ragukan, menyambung sampai junjungan kita Nabi Muhammad. Kalau Ummu Mihjan yang tidak punya nasab dicari kuburnya oleh Nabi, bagaimana dengan Syarifah Fatimah yang menyambung sampai kepada Fatimah Zahra, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau Rasul bilang duluni ala gabriha untuk Ummu Mihjan, padahal pekerjaannya hanya membersihkan masjid, bagaimana kita tidak mengatakan duluni ala gabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya Syarifah Fatimah. Kenapa? Beliau bukan hanya membersihkan masjid, tetapi membangun masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, bahkan membersihkan hati umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya membersihkan masjid, tapi membersihkan hati umat Rasulullah dari kebodohan, dari kebencian, dari kedengkian, dari kemusyrikan, dibersihkan oleh Syarifah Fatimah melalui anak-anaknya yang insya Allah Allah selalu berikan panjang umur. Amin. Bagaimana tidak kita katakan duluni ala gabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Kalau Rasulullah berkata duluni ala gabriha untuk Ummu Mihjan yang tidak punya keturunan, setelah meninggal terputus, bagaimana tidak kita katakan duluni ala gabriha untuk Syarifah Fatimah, karena beliau meninggalkan keturunan yang saleh dan salehah, bahkan cucu-cucunya pun luar biasa. Padahal ini adalah yang dikatakan oleh Allah, nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini adalah athar daripada Syarifah. Oleh karena itu kita akan katakan duluni ala gabriha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdullah Syafi'i. Falyatafadhal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna amalukum turadu ala qabirikum wa sa'irikum minal mauta wa in kanat khairan istabsaru wa in kanat khairu dzalikalu Allahumma la tumithum hatta tudiyahum kama khadaitana wa fi badir wa yaqula tuhtu mautakum wattaqullah. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf, kita doain biar panjang umur, ilmunya berkah buat kita, mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat. Saudaranya Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, kita doain biar panjang umur, berkah hidupnya, ilmunya manfaat buat kita. Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, kita doain biar panjang umur, biar berkah. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, biar panjang umur, biar berkah. Al-Habib Abu Bakar Weleh Alidros Maladaweleh Maladawilah, mudah-mudahan biar panjang umur, biar berkah. Kagok banget leher gua, panjang umur dan para habaib begini banyak, nggak pakai di absen lagi, berkah semuanya. Ini bukti doa seorang ibu kepada Majelis Nurul Mustafa. Nurul Mustafa jadi besar karena doa dari ibunya, dari ibu Habib Hasan. Kalau bukan doa dari ibu, nggak bisa sebesar ini. Ini berkah doa ibu. Kita mulia nih duduk begini, berselawat daripada duduk solono.
Citayam Fashion Week. Lo pakai anting sebelah mundar-mandir. SCBD, Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Kagak beres anak-anak sekarang. Lebih mulia duduk begini. Ini doa dari seorang ibu. Sebab ada 3 doa yang nggak pakai dihijab, nggak pakai dialingin, nggak pakai disarungin, nggak pakai ditriplek. Kata orang Jakarta, doa siapa? Awalu, yang pertama doa Rasulullah kepada umatnya, doa Nabi kepada umatnya. Hayati hairul lakum wa mamati hairul lakum. Luar biasa. Hidupku baik untukmu, meninggalku aku doain umatku. Luar biasa. Yang kedua, doa ibu kepada anaknya, doa orang tua kepada anaknya. Maka wahai para ibu, doain yang baik buat anak. Jangan terlepas kalimat takutnya saatul ijabah. Sebut anak kita yang baik. Mudah-mudahan jadi orang baik, jadi orang soleh. Tuh lihat doa ibu. Doa yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Ampuh. Artinya ini satu nikmat. Kita mesti bakti. Habib Hasan memberikan tarbiyah kepada kita, pendidikan kepada kita, bahwasanya kita mesti sayang sama orang tua. Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ada kalimat ihsana. Ulama menafsirkan tentang ihsana, cintai ibumu melebihi ibumu mencintai dirimu. Sekali lagi saya katakan, biar telak nih. Cintai ibumu melebihi ibumu mencintai dirimu. Contohnya begini, bulan Ramadan ibu kita ngasih sirup marjan sebotol. Kalau dibalas sebotol namanya bakti doang. Tapi kalau ihsana, ibu ngasih 1 botol, kita balas 3 botol. Oh, sirup marjan sebotol, ibu ngasih balasannya 3 botol. Apalagi pakai sembako, terigu cap kunci, gulanya gulaku, kecapnya cap bango, jangan nasional, warteg emang, minyaknya bimoli. Lihat, itu namanya ihsana. Tidak ada alasan anak nggak bales, tidak ada alasan beliin sembako. Giant boleh tutup, Carrefour masih buka. Gue iklan sekalian deh. Balas. Sebab uang yang kita keluarin buat orang tua kita, Tuhan gantiin lagi rezekinya. Duit kita keluarin 500.000, Tuhan gantiin lagi. Katanya apik mapil zaid, ya 3 mapil zaid. Oh, sorry. Barang yang kita keluarin, Tuhan isi lagi kantong kita. 500.000. Mau hitung-hitungan ke orang tua, nggak kebayar. 500.000. Gopek ceng. Mau balas orang tua, nggak kebalas. Orang tua ngitung, lo lahir sesar 10.000 coy. Belum sekolah TK, SD, SMP, kuliah, ngawinin lo gua tekor, masih utang 3 juta. Lo bayangin coba.
Gak mampu kau hitung jasa orang tuamu. Maka kita duduk di sini mulia sekali bersama Habib Hasan. Mudah-mudahan Habib Hasan Allah kasih panjang umur, Allah kasih berkah. Dan saya ingat perkataan uminya waktu pergi haji, jumpa dengan saya, ya Ainul yakin temenin Hasan ya. Ya Umi, saya temenin Habib Hasan. Mudah-mudahan biar panjang umur, biar berkah. Dan saya kepengen tanimin Nurul Mustafa bersama Habib Hasan. Insya Allah berkah hidup kita. Kita yakini malam ini malam yang penuh berkah. Mudah-mudahan hidup kita selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada